apa yang jadi salah saya gitu. Pemirsa, alih-alih segera membahas substansi dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto terkait dengan perpanjangan kontrak dengan PT Freeport, Mahkamah Kehormatan Dewan justru mempermasalahkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said dan juga bukti rekaman yang dinilai ini belum lengkap. Yang juga dalam internal MKD ternyata juga masih terdapat perdebatan yang menganggap bukti-bukti rekaman yang disiapkan tidak lengkap sehingga masih menunggu pendapat dari pakar bahasa hukum. Sementara itu, desakan terus muncul agar MKD ini menjalankan sidang secara terbuka dan transparan agar masyarakat juga melaksanakan kontrol. Namun jika kita melihat pergolakan internal yang terjadi di MKD dan pernyataan juga yang berbeda-beda dari anggota MKD, ini tentunya dikhawatirkan dapat menjadi presiden buruk dalam penegakan kode etik di Badan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Itulah yang akan kita bahas dalam perbincangan pertama kali ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Bincang Pagi. Yang pertama ada Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bung Refli. Ya, selamat pagi. Kemudian ada Bung Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat pagi, Bung Lusius. Selamat pagi. Kemudian ada Bung Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Ya, selamat pagi, Bung Masinton. Ya, itulah tadi kita akan segera membahas terkait dengan topik ini. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk melihat informasi pengantar berikut ini. Alih-alih segera membahas substansi dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto, Majelis Kehormatan Dewan atau MKD justru mempermasalahkan legal standing Menteri SDM Sudirman Said sebagai pelapor. Selain itu, bukti rekaman yang diduga pertemuan Novanto dan koleganya pun dianggap tidak lengkap. Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan MKD perlu opini pakar mengenai legal standing pelapor dalam bab 4 pasal 5 Tata Beracara MKD. Pasal 5 Tata Beracara MKD menyebut soal pihak-pihak yang dapat membuat laporan ke MKD, yaitu pimpinan DPR, anggota, atau masyarakat. MKD mempermasalahkan status Sudirman sebagai menteri yang tak disebut dalam ketentuan. Hingga saat ini, legal standing itu belum dapat disepakati sehingga tidak memungkinkan MKD mengambil keputusan atas kasus tersebut. MKD pun sepakat menunda rapat hingga Selasa sore untuk mendengarkan ahli bahasa hukum. Ini kan perkara pengaduan ya, karena ada yang mengadukan. Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh A, B, C atau dibahas, didiskusikan. Nah, ternyata kita lihat dokumen itu ya, Pak SS ketika datang ke MKD menyampaikan pengaduan itu bukan sebagai SS sebagai individu tapi sebagai Menteri ESDM dengan kop resminya gitu kan. Di sini dikaji tadi. Wah, ini perlu didudukkan apakah bisa ya lembaga eksekutif itu mengadukan ketua lembaga legislatif kan begitu. Jadi ada masalah nanti dari sisi ketatanegaraan. Budayawan Radar Pancadhana menilai ada upaya dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mensiasati aturan agar skandal maklar yang menyeret Ketua DPR Setia Novanto tidak bergulir dengan mempersoalkan status Sudirman Said sebagai pelapor. Perlu aja dia mengundang ahli apapun asal niatnya untuk itu, bukan niat untuk bersiasat mendapatkan tafsir-tafsir hanya untuk membenarkan kehendak-kehendak degil atau dengki dia. Tapi untuk mendapatkan kebenaran sesungguhnya. Kalau hanya untuk mencari argumentasi, hanya untuk mencari retorika yang bisa membenarkan kepentingan dia dan kelompoknya, dia berarti sudah bersiasat. Sementara itu, desakan publik untuk mengusut tuntas kasus ini semakin menguat. Masyarakat bahkan mendesak agar MKD menggelar sidang terbuka terkait pemeriksaan Ketua DPR Setia Novanto. Sidang itu harus terbuka ya agar semua masyarakat tahu tidak tertutup gitu. Lebih jelas apa yang hasilnya seperti apa itu harus dikemukakan ke publik seperti apa. Karena itu presiden dan wakil presiden kan lambang negara ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada sanksi apapun itu berarti sama dengan melecehkan juga gitu. Atas nama keterbukaan informasi publik ya harusnya itu terbuka kan. Jadi ini tidak ada kekakuan aturan, tinggal masalah political will dari anggota MKD, pimpinan MKD untuk melihat apakah ini lebih baik dibuka atau tidak. Jadi sangat dimungkinkan dibuka, tinggal niatan baik apakah mereka ingin melakukan ini secara transparan atau bersembunyi di balik sistem yang tertutup.
Meski terus diserang, hingga kini Setia Novanto masih tetap membantah keras tudingan atas pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam pertemuannya dengan pimpinan PT Freeport. Sebaliknya, Setia Novanto mengaku merasa dizolimi dan menyerahkan kasus itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dan menerima apapun keputusannya. Saya juga heran apa yang menjadi salah saya. Bapak melihat apakah ini ada operasi intelijen, Pak? Bapak melihat ini? Ya, kita lihatlah perkembangan. Jangan sampai MKD mengabaikan suara rakyat, itulah yang kita bahas dalam dialog bincang pagi kali ini. Saya ingin ke Bung Refli terlebih dahulu. Tadi kita mendengarkan pernyataan dari Ketua MKD Surahman Hidayat, apa bisa eksekutif mengadukan legislatif. Kalau dari aspek hukum, melihat legal standing ini bagaimana, Bung Refli? Iya, saya mengatakan mungkin dengan bahasa yang agak sedikit kasar tuh konyol sebenarnya ini ya. Kenapa konyol? Iya, kalau kemudian dipersoalkan dalam status apa Sudirman Said mengadukan. Memang di dalam peraturan DPR nomor 2 mengenai tata beracara Majelis Kehormatan Dewan itu dikatakan memang ada 3 pihak yang bisa mengadukan. Pertama adalah pimpinan DPR sendiri, ya, lalu kemudian anggota DPR, lalu kemudian masyarakat. Ya. Nah, masyarakat itu kan semua kita ini adalah masyarakat. Nah, karena itu sebenarnya ketika kemudian dibedakan ini menteri, mungkin ini ada jabatan-jabatan dan lain sebagainya, itu tidak relevan. Karena kalau kita bicara tentang pengaduan seperti ini, ya, pengaduan terhadap pelanggaran etika yang mungkin dilakukan oleh anggota dewan, itu yang paling penting dilihat adalah materinya, ya, materi pengaduannya, bukan siapa yang mengadunya. Kenapa begitu? Karena pada faktanya bisa saja kemudian tanpa pengaduan juga diproses. Karena di dalam pasal 4 misalnya dikatakan bahwa kalau ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang MD3, ya, terhadap tatib dan kode etik, maka bisa saja MKD kemudian menetapkannya untuk memeriksa tanpa kemudian ada yang pihak yang mengadu. Kalau itu kemudian pelanggaran itu sudah kemudian muncul ke publik, sudah menjadi perbincangan di publik. Nah, dalam konteks ini, untuk apa kita mempermasalahkan status Sudirman Said? Kalau cuma menggunakan KOP dan lain sebagainya, kan itu kan prosedural. Ya. Kalau misalnya kemudian diterima pengertian, kok eksekutif mengawasi legislatif, tidak relevan juga. Kenapa? Saya kasih contoh misalnya, pada suatu saat misalnya bisa saja kemudian terjadi, misalnya ya, ini misalnya Pak Masinton ya, terjadi anggota DPR itu berusaha memeras menteri, misalnya. Dalam negosiasi apa, dia berusaha memeras menteri. Tidak ada orang yang lain yang tahu, tapi dia tekan menteri tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah menteri tersebut tidak bisa mengadukan ke Majelis Kehormatan Dewan? Kan konyol kalau saya katakan kemudian tidak bisa mengadukannya begitu, hanya karena dia seorang menteri. Nah, tetapi kalau misalnya dipermasalahkan KOP-nya, ya saya kira kan tinggal disuruh lagi misalnya Sudirman Said, tolong Anda tidak pakai KOP, tapi apakah itu substantif begitu? Ya, malah tidak punya substansi, tidak relevan jadi ya. Tidak relevan, sangat tidak relevan. Bung Lusius, Bung Refli menyebut ini tidak relevan dan juga tadi bahkan bisa disebut konyol. Anda menyatakan bahwa saya sempat mendengarkan pernyataan Anda waktu itu, MKD jangan sampai jadi Dewi Fortuna bagi Novanto seperti kasus sebelumnya. Maksud Anda apa, Bung Lusius? Ya, saya kira kelihatan betul di proses yang terjadi kemarin itu bagaimana MKD ini menggunakan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ini sebagai alat atau tameng untuk melindungi Setia Novanto dalam hal ini, saya kira ya. Yang kedua, MKD juga dengan proses yang terjadi kemarin itu mereduksi kemudian kepentingan nasional yang mestinya harus diwakilkan oleh DPR itu menjadi kepentingan orang perorangan. Saya merasa bahwa apa yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Setia Novanto itu terkait dengan PT Freeport itu adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan atau jabatannya dari dengan meminta saham dan lain sebagainya itu di PT Freeport, dan saya kira itu mewakili kepentingan pribadi dia. Sementara DPR ini yang diwakilkan oleh MKD dalam kasus ini itu mewakili kepentingan nasional mestinya. Oke, kalau legal standing ini Anda melihat indikasi apa? Seolah-olah dicari-cari atau gimana? Itu dia yang saya katakan tadi, dengan mempermasalahkan legal standing ini, MKD ini seolah-olah mendesak publik untuk kembali lagi pada proses yang paling awal di kasus ini ya. Mempermasalahkan legal standing SS, padahal tempo hari saat proses penyerahan berkas maupun saat SS melaporkan itu ke MKD, mestinya proses verifikasi terkait syarat administrasi ini sudah lewat. Dan rapat pertama kemarin mestinya MKD itu sudah langsung kemudian memproses
setelah kemudian memastikan banyak hal terkait dengan persyaratan administratif. Tapi ketika mereka kemudian mempermasalahkan legal standing itu kemarin, kita melihat semangat MKD ini bukannya mendorong supaya kasus ini segera terselesaikan, tapi kemudian mencoba mencari-cari alasan atau celah untuk bisa menghambat proses atau laju proses ini di MKD etik itu sendiri ya. Baik, saya ke Bung Masinton dulu. Bung Masinton, ini seolah-olah mencari celah. Nah, legal standing ini gimana sih sebenarnya, bisakah alasan ini dipakai untuk menunda verifikasi? Ya, kalau saya ini bukan anggota MKD. Sebagai anggota DPR, kalau saya berpandangan bahwa laporan tentang DPR atau kalau ada dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR ataupun pimpinan DPR, ya kan memang laporannya, pengaduannya ke MKD. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah pelapor melengkapi bukti-buktinya, kemudian diverifikasi, kan gitu. Nah, dalam hal ini tentu saya berpandangan kan di situ pengaduan MKD dapat dilakukan oleh, tadi Pak Harun sudah sampaikan seperti dalam pasal 5 peraturan DPR dan pasal 126 di Undang-Undang MD3 itu oleh pimpinan, oleh anggota DPR dan maupun masyarakat. Dengan masyarakat. Di situ kan katanya dapat ya, pengaduan kepada MKD dapat dilaporkan oleh, dapat itu kan tidak mewajibkan, tidak mengharuskan oh ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Sebenarnya yang namanya berkaitan dengan anggota DPR ya, siapapun boleh melaporkan karena kan sama semua di hadapan hukum. Jadi sebenarnya adalah nggak perlu terlalu ini juga lah, ngoyo juga gitu. Nah, yang jadinya kita juga harus mendengar suara-suara masyarakat gitu ya. Nah, ada juga bahkan Ketua MPR juga sudah menyatakan mengusulkan supaya digelar terbuka. Nah, sebenarnya juga DPR itu kan, gedung DPR itu juga rumah rakyat, siapapun boleh gitu. Nah, kalau dipandang memang rakyat menginginkan supaya itu terbuka, ya dibuka aja. Baiklah, misalkan gitu. Masyarakat agar sidang ini dilakukan secara terbuka agar mereka juga bisa mengontrol seperti itu ya. Betul, kita bahas bagaimana nanti MKD mengusut kasus ini karena sudah ada tanggapan bahwa MKD masuk angin, Novanto di atas angin begitu. Salah satu headline koran hari ini. Kami akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi di Bincang Pagi. Ya, kembali di Bincang Pagi, pemirsa, masih kita membahas jangan sampai MKD mengabaikan suara rakyat terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden Wapres oleh Ketua DPR Setia Novanto. Itu yang menjadi topik dalam perbincangan kita kali ini. Bang Refli, kalau kita lihat tadi legal standing yang dipermasalahkan, nanti kalau kedepannya nanti dikhawatirkan jangan-jangan kalau ada yang ingin melaporkan bahwa ada anggota DPR yang melanggar etika, jangan-jangan nanti dipermasalahkan lagi legal standing ini. Iya, makanya ya aneh ya. Kita tahu bahwa misalnya ya, sebagai contoh misalnya mitra kerja DPR itu kan eksekutif ya. Banyak sekali semua menteri, semua pejabat eselon 1, Kapolri, ya, kemudian Panglima TNI, lalu kemudian Jaksa Agung dan lain sebagainya. Tiba-tiba katakanlah karena ada kepentingan tertentu terhadap proyek dan lain sebagainya, anggota DPR-nya dalam tanda kutip mengancam, ya, memeras pejabat eksekutifnya. Mungkin ada menterinya yang kemudian diancam, mungkin ada pejabat eselon 1-nya yang kemudian diancam, ya. Lalu kemudian dia menggunakan misalnya kekuasaan kewenangan DPR untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Dan itu kemudian disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak misalnya pejabat itu kemudian melapor ke MKD terhadap kelakuan anggota DPR seperti itu? Kan makanya saya bilang konyol kalau tidak boleh. Jadi boleh dia mengadu, tapi atas nama masyarakat tidak pakai kop surat ya, makanya saya bilang tidak substantif jadinya gitu. Jadi bagaimanapun sangat mungkin kemudian pejabat-pejabat eksekutif itu mengadukan kelakuan ya anggota DPR karena dalam hubungan kerja
mereka kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang patut diduga pelanggaran kode etik atau pelanggaran tata tertib, pelanggaran undang-undang juga. Nah, kita ketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti itu kan memang jurusannya dua. Pertama dia ke MKD, kedua dia kepada penegak hukum. Nah, saya termasuk orang yang selalu mendorong kalau dia pejabat publik, maka yang sebaiknya yang pertama harus diproses itu adalah memang penegakan kode etiknya. Kenapa? Karena penegakan kode etik ini jauh lebih cepat. Ya, kalau dia kemudian dinyatakan bersalah, bisa langsung diberikan sanksi, ya, baik itu pemberhentian maupun barangkali sanksi yang ringan. Tapi kalau dia tidak bersalah, dia langsung direhabilitasi. Nah, beda kalau sanksi pidana atau proses penegakan hukum di ranah pidana. Lamanya minta ampun kan, mulai dari proses menjadi tersangka, terdakwa, kemudian di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, itu bisa tahunan. Penegakan etik bisa seharusnya segera dilakukan ya. Penegakan etik ini justru menurut saya jauh lebih powerful karena juga bisa memberhentikan. Bung Lusius, Anda melihat dipermasalahkannya legal standing ini justru bisa menjadi presiden buruk bagi penegakan etika nanti ke depannya untuk anggota DPR? Ya, saya kira itu seperti yang sudah dikatakan dengan jelas oleh Bang Refli itu ya. Saya kira dengan penjelasan itu mestinya tidak ada alasan bagi MKD untuk mengundang tenaga ahli atau ahli bahasa sekedar untuk menafsirkan kembali arti kata masyarakat dalam peraturan terkait dengan legal standing itu ya. Sudah jelas juga apa kepentingan dibalik rencana MKD itu untuk mengundang ahli bahasa itu. Jadi saya kira tidak perlu kemudian mempermasalahkan lebih panjang lagi soal legal standing dari pelapor dalam hal ini Pak Sudirman Said ya. Bagi kita yang perlu kita dorong bagaimana MKD secepatnya menuntaskan masalah ini dengan mulai proses persidangan. Jadi sudah terlalu telanjang fakta-fakta, juga bukti, juga analisis di publik terkait dengan kasus ini. Saya kira MKD tinggal menyerap itu semuanya lalu memproses ini dalam persidangan-persidangan sesuai dengan tata beracara. Itu yang paling penting. Selanjutnya saya ingin ke Bung Masinton, ada pernyataan yang saya catat dari Anda, MKD dibentuk untuk menjaga marwah DPR, harus ditegakkan, jangan mandul lah MKD. Apa yang dimaksud jangan mandul itu? Kita harus jeda terlebih dahulu, Bung Masinton. Dasar Masinton. dibentuknya MKD itu kan kalau ada tertera dalam pasal 119 ayat 2 itu ya. MKD itu dibentuk untuk menjaga kehormatan dan keluhuran. Bagaimana untuk menjaga kehormatan itu? Kita harus jeda terlebih dahulu, Bung Masinton. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sesaat lagi. Tetaplah pemirsa di Bincang Pagi dengan jawaban Bang Masinton setelah jeda berikut ini. Baik, Anda kembali di Bincang Pagi. Pemirsa, saya ingin ke Bung Masinton. Bung Masinton tadi sempat saya tanyakan terkait dengan pernyataan Anda ini jangan sampai MKD mandul. Ini gimana nih Bang? Karena kalau kita lihat masyarakat udah mulai pesimis dengan kinerja MKD setelah kasus Donald Trump kemarin. Ya itu dia, makanya kan MKD ini ya harus benar-benar bekerja itu menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kan itu dasarnya. Nah, maka apapun pelaporan dari siapapun ya, dari masyarakat manapun ya harus diproses. Karena nggak boleh umpama di MKD itu dia tidak mengambangkan proses ini atau membelokkan gitu ya. Jadi seakan-akan nggak ada terjadi apa-apa. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, proses, baru kemudian kalau tidak ada rehabilitasi. Kalau memang ada beritahu, dan kan ada pelanggaran ringan, sedang, berat, sanksi-sanksinya juga diatur gitu ya. Nah ini penting agar apa? Anggota DPR ini juga tidak berlaku semena-mena, ya baik itu perilakunya, terus kemudian ya jadi apalagi kalau Pak Masinton diadukan tidak akan melapor balik ya? Ya kalau bagi saya sebenarnya harus ada kontrol itu juga. Harus ada kontrol itu juga dari masyarakat. Ya namanya wakil rakyat. Kan juga harus bisa dikontrol oleh masyarakat. Agar apa? Wakil rakyat ya bekerja sesuai dengan amanah rakyat tadi. Nah jadi dalam hal ini saya rasa
nggak boleh lagi, apalagi kalau umpama ya dugaan pelanggaran itu, apalagi yang kalau dugaan ini benar gitu ya, ini kan berkaitan kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa. Nah ini maka harus segera diproses lah. Kalau tidak ada nanti umpama ternyata tidak terbukti, katakan begitu, jadi kan tinggal direhabilitasi dan disampaikan ada tambahannya publik. begini, ada perspektif begini. Kadang-kadang kita menempatkan peradilan etik itu sebagai sebuah hukuman. Padahal harus jangan dipandang begitu ya, belum tentu juga. Ini adalah sebenarnya bisa menjadi clearing house ya. Kalau seandainya kemudian yang bersangkutan tidak bersalah misalnya, kan malah bagus. Dia bisa menunjukkan kepada publik bahwa tuduhan itu tidak benar, rumor-rumor itu tidak benar, lalu kemudian dia direhabilitasi. Bersih-bersih juga ya Bang? Iya, tapi sepanjang ya memang MKD bekerja secara profesional ya, transparan ya, terbuka dan akuntabel. Ya, intinya tidak masuk angin kan kira-kira begitu. Tidak masuk angin. Makanya kemudian hasilnya bisa dipercaya. Tadi menyatakan ini agar anggota DPR tidak semena-mena, termasuk harus datang jika dipanggil. Tapi kalau kita lihat kemarin 3 kali dipanggil tidak datang itu ya, gimana? Saya termasuk yang menyesalkan begini ya. Sebenarnya kan kalau misalnya biasanya peradilan etik itu mereka yang kemudian diadukan tuh harus datang sendiri, tidak diwakilkan. Kalau di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu begitu. Kenapa? Karena biar dia memberikan langsung penjelasan. Karena ini kan menyangkut kode etik, attitude dan lain sebagainya. Jadi bukan menyangkut argumentasi, tapi kita ingin dengar. Dan kita tahu bahwa yang namanya orang ketika dia menyampaikan sesuatu dari gesture dan lain sebagainya kelihatan apakah dia berbohong atau tidak, bisa dikejar dan lain sebagainya. Dan bukankah dengan tidak datang itu sudah melanggar kode etik sendiri, Bung Desti? Nah, tetapi memang ada excuse-nya bahwa pertama kalau sakit ya boleh tidak datang kalau ada alasannya. Kalau menyelenggarakan tugas negara yang kemudian tidak bisa digantikan, bisa juga tidak datang. Tapi kan masalahnya ketika kita berposisi sebagai pimpinan, kita bisa meng-create tugas negara itu. Sehingga kemudian tidak bisa digantikan orang lain dan kemudian menjadi alasan. Nah, kalau pada titik itu seharusnya mereka yang tidak datang ya dan patut dianggap bahwa dengan sengaja tidak datang, harusnya sanksinya jauh lebih berat. Karena dia kemudian tidak menghormati dan bahkan dia melakukan pelanggaran kode etik yang kedua, yaitu tidak menghormati persidangan di MKD begitu. Oke, seharusnya segera dipanggil dan kemudian datang begitu. Bu Lusius, kalau Anda melihat ini dengan adanya mempermasalahkan legal standing, kemudian bukti rekaman percakapan ini malah tidak memanggil-manggil, itu terkesan ada sengaja dimundurkan, tidak bersiasat agar ada dugaan memundurkan kasus ini? Ya, yang pasti semakin kelihatan jelas MKD ini sedang berusaha untuk melayani kepentingan pribadi ya. Dalam hal ini kelihatan betul bagaimana mereka menggunakan berbagai macam cara, termasuk dengan mempermasalahkan legal standing itu sekedar untuk saya melihatnya sekedar untuk bisa meloloskan Setia Novanto dari kasus ini. Dan itu yang menjadi masalah serius bagi saya ketika kemudian MKD ini dipakai atau digunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pribadi seperti itu. Padahal DPR ini mestinya bekerja untuk kepentingan nasional. Jadi ada kepentingan besar yang mestinya harus disadari oleh MKD dalam tugas yang dia emban sekarang ini. Dengan kemudian hal-hal sepele ini diangkat menjadi sesuatu yang seolah-olah sangat serius sehingga menghilangkan substansi dari masalah yang sedang ditangani MKD. Saya melihat mereka sedang berusaha membawa kasus ini, atau MKD sedang ingin menjadi budak dari kepentingan pribadi dan menghilangkan kepentingan nasional yang lebih besar yang sedang ingin kita lihat dari DPR saat ini. Oke, kalau kita melihat dari komposisi MKD ini diisi dengan orang-orang politik, Mas Hinton. Kalau Anda melihat, apakah ini banyak subjektivitas yang bermain yang dapat mempengaruhi nanti penanganan kasus ini? Ya, saya melihat MKD ini ya forum politik juga, karena ya isinya itu juga politisi-politisi itu. Kecuali memang dalam kasus yang diduga pelanggaran berat, kategori berat, ada tim panel dari unsur masyarakat. Panelnya 4 masyarakat, 3 dari anggota MKD. Nah, jadi memang, tapi terlepas apapun lah, walaupun itu politisi, forum ini politik, karena MKD itu tugasnya menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran DPR, dia harus bekerja secara objektif. Karena apapun,
DPR itu ada jenis pelaporan. DPR itu juga bisa dipanggil MKD tanpa ada pelapor. Umpama tidak datang rapat dalam beberapa kali. MKD berhak memanggil dan memeriksa kenapa nggak datang dan bisa diberikan sanksi. Nah, artinya apa? Tanpa laporan saja MKD punya mekanisme kok untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR kalau dia tidak melaksanakan tugas rutinnya gitu ya. Nah, jadi kita minta supaya MKD itu bekerja lebih objektif ya, tidak tidak harus ada yang ditutup-tutupin. Dan saya sebagai anggota juga minta kepada umpama kalau ini berkaitan dengan pimpinan, monggo Pak Pimpinan datang saja gitu ya, berikan contoh keteladanan gitu ya. Karena kan MKD itu bukan berarti orang langsung, kan nggak otomatis salah. Kalau ngelihat kasus kemarin Anda yakin bisa objektif tidak, Mas Inton? Kalau ngelihat kasus kemarin Anda yakin kali ini bisa objektif? Harapan saya ingin objektif. Harapan Anda dari angka 1 sampai 10 di angka berapa? Ya, saya harus tetap memandang, percaya terhadap teman-teman itu. Tapi kalau memang dalam fase kasus ini juga nanti tidak transparan ke publik, ya rakyat lah yang akan menilai. Dan itu menurut saya MKD akan berkontribusi menurunkan ya tingkat kepercayaan publik. Tingkat DPR ini semakin tidak dipercaya oleh publik nantinya. Gitu. Baik, percaya terhadap teman-teman ini juga ada yang percaya kalau Buya Syafi'i Ma'arif percaya kalau ini tidak diatasi dengan baik nanti Indonesia akan jadi Republik Garong. Ini akan kita bahas selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kembali di Bincang Pagi bersama Bung Masinton, kita sudah sampai di segmen terakhir, bagaimana agar MKD ini tidak mengabaikan suara rakyat dan tidak terkesan masuk angin dalam mengusut kasus Setia Novanto ini. Ya, ini kita minta MKD menggelar secara objektif dan terbuka ke masyarakat dan hasilnya disampaikan secara transparan gitu ya. Nah, apapun bagi saya persoalan ada saling rekam ini ya. Ini menjadi ajang kita untuk mengevaluasi baik itu politisinya, baik itu menterinya ya. Ini kan persoalan bagaimana negara diisi oleh orang-orang yang bermental broker ya, yang mau menggadaikan masa depan bangsa kita ini dalam konteks kepentingan ekonomi orang per orang atau kelompok kepentingan ekonomi tadi. Nah, ini sebenarnya menjadi ajang kita bersih-bersih. Baik itu di menteri, ya diganti saja menteri-menteri yang bermental jongos seperti ini, yang menginjak-injak kedaulatan bangsa kita. Ingat loh, ini kan sumbernya Freeport. Freeport ini sudah dari 67 sampai sekarang, berarti 48 tahun mereka mengeruk emas kita. Hasil yang kita raih dari Freeport itu hanya secuil. Nah, sementara kita masih, ya pejabat kita masih bermental jongos, mau memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia kembali dengan tangan menengadah di bawah begitu. Harusnya ya tim negosiasi perpanjangan kontrak apapun ya, baik Freeport dan kemudian Pelindo dan lain-lain itu harus orang yang berjiwa Trisakti, bermental Trisakti, orang yang memiliki jiwa merdeka, yang memiliki kedaulatan dan ingin bangsanya berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi tadi, bukan orang yang bermental jongos. Jadi Anda mendukung agar terbuka ya sidang ini untuk mendukung bersih-bersihnya DPR tadi. Iya, bagi saya ini harus dibuka ya. Mau siapapun lah pejabat di negeri ini, baik DPR-nya ya. Kemudian kalau ada menterinya bermental seperti itu, ganti. Baik. Nah, itu. Bung Lusius, silakan. Ya, jadi saya kira ini momentum yang tepat bagi MKD untuk menunjukkan keseriusan mereka menjadi lembaga yang paling diharapkan di DPR untuk menegakkan citra dan martabat DPR. Dan bukan kebetulan bahwa DPR itu sedang sangat terpuruk saat ini ya. Soal kepercayaan masyarakat, pertama karena kinerja mereka yang memang tidak pernah baik di mata publik, undang-undang yang dihasilkan rendah, pengawasan dan anggaran juga banyak masalah.
Dan ditambah lagi kemudian kasus dugaan kode etik yang sudah 4-5 bulan terakhir selalu meliliti DPR. Dan hampir orang yang sama yang kemudian berhadapan dengan MKD seperti ini dalam kasus dugaan pelanggaran etik. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang main-main lagi. DPR ini tidak bisa dibajak oleh 1-2 orang yang berkasus seperti itu lalu seolah-olah DPR sibuk dengan itu semuanya dan melupakan tugas dan fungsi utama mereka. Dan untuk itu MKD ini punya peran penting untuk kemudian mengembalikan DPR ini ke jalan yang benar. Marwahnya begitu. Ke marwahnya dengan sedapat mungkin menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk untuk menegakkan citra dan kehormatan itu sehingga DPR kedepannya bisa bekerja maksimal lagi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok mereka tanpa harus sibuk dengan pelanggaran kode etik yang terkait dengan orang yang hampir selalu orang yang sama ya. Oke, baik. Bung Refli, komitmen apa yang harus ditunjukkan oleh MKD? Ya, jadi begini, kalau seandainya nanti MKD tidak memeriksa kasus ini, maka publik akan bertanya-tanya ada apa. Ya. Padahal MKD ini kan bisa menjadi ajang clearing house terhadap mereka yang walaupun diadukan tetapi nyatanya mungkin tidak bersalah. Tapi kalau memang bersalah ya memang harus diberikan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada jalan ceritanya MKD itu tidak memeriksa. Jadi MKD itu harus memeriksa setiap pengaduan yang terkait dengan pimpinan atau anggota DPR. Dari manapun pengaduan itu. Kalau memang tidak terbukti, rehabilitasi. Kalau terbukti, diberikan sanksi. Jadi bukan berarti kemudian MKD kemudian justru menutupi itu dan kemudian akan menjadi terus-menerus menjadi isu dan perbincangan publik. Daripada kemudian itu menjadi isu dan perbincangan publik, rumor di publik ya mengenai negosiasi dan lain sebagainya, lebih baik diselesaikan di forum MKD. Dan negara kita ini ya tidak boleh digantung ya nasibnya kepada seseorang saja. Jadi yang harus diselamatkan itu adalah pertama lembaga DPR itu sendiri ya agar kepercayaan masyarakat itu bisa ditahan. Karena sudah terpuruk terus-menerus. Yang kedua republik ini. Jadi jangan sampai kemudian kita kemudian menjual republik, menjual kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang ada karena kita ingin melindungi orang-orang tertentu begitu. Dan saya kira anggota MKD ya dipilih karena biasanya dia memang didasarkan pada biasanya senioritas ya, orang yang dianggap netral, yang dianggap independen, yang dianggap wise. Itulah sebabnya dia kemudian ditaruh di Majelis Kehormatan Dewan. Jadi mereka itu ibaratnya makomnya jauh lebih tinggi daripada Pak Masinton misalnya kan begitu. Tapi kalau makom mereka biasa saja seperti anggota DPR kebanyakan, maka ya patut disesalkan. Oke, harus ditunjukkan komitmennya. Termasuk yang kalau yang diusut disebut sinterklas harus berani ya. Oh iya, siapa saja. Jadi berlaku prinsip equality before the law ya. Oke, terima kasih Bung Refli Harun, Bung Sius Karus, Bung Masinton Pasaribu sudah di studio Bincang Pagi. Kita harap nanti tidak ada lagi yang masuk angin, tidak ada lagi yang di atas angin ya. Kita tutup harus dikrok. Iya betul, tidak ada lagi. Dan ini berlaku kepada siapa saja, partai apa saja, anggota DPR apa saja. Itu dia kata kuncinya. Itu yang paling penting. Baik, kalau MKD selalu berulang kali bilang minta dikawal, kami tentunya akan mengawal Anda sebagai rakyat, mengawal kinerja MKD dalam mengusut kasus.